Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, insyaallah ini episode kedua dalam acara atau program kisah-kisah dari alam gaib. Dan pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh sahabat-sahabat mahasantri pondok pesantren Imam Ibnu Katsir, program pendidikan dai dan guru agama Islam. Pada episode kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berjumpa dengan ayahnya di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Lalu ketika itu didapatinya ayahnya mukanya penuh dengan debu dan wajahnya gelap. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, bukankah aku dahulu sudah melarangmu untuk tidak menentangku ketika di dunia, tidak bermaksiat kepadaku?" Lalu ayahnya menjawab, "Hari ini aku tidak akan bermaksiat lagi kepadamu. Aku tidak akan menentangmu lagi." Maka ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar ayahnya diberi syafaat. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak kisah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yalqa Ibrahim abahu Azar yaumul qiyamah." Di hari kiamat Ibrahim berjumpa dengan ayahnya Azar. Wa ala wajhi Azar qatratun wa ghabarah. Dan wajah ayahnya Azar ketika itu berdebu dan gelap. Fayaqulu lahu Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Alam aqul laka la ta'sini?" Bukankah aku sudah katakan kepadamu dulu, jangan bermaksiat kepadaku, jangan menentangku. Abuhu, ayahnya berkata, "Fal yawma la a'sik." Hari ini aku tidak akan bermaksiat kepadamu lagi. Lantas Ibrahim berkata, "Ya Rabb, innaka wa'adtani an la tukhziyani yawma yub'atsun. Fa ayu khizzin akhza min abi al-ab'ad." Lalu Nabi Ibrahim menyuruh Allah, "Wahai Rabbku, engkau telah menjanjikanku bahwa engkau tidak akan merendahkanku, membuatku rendah ketika hari manusia dibangkitkan. Apalagi yang membuatku merasa hina, merasa rendah, selain daripada ayahku jauh dariku, masuk ke dalam neraka." Lalu Nabi Ibrahim meminta agar ayahnya diberi syafaat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim? "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Sesungguhnya aku haramkan sorga itu atas orang-orang kafir. Ayahnya mati dalam keadaan kafir. Dulu waktu di dunia diajak oleh Nabi Ibrahim untuk beriman, dia tidak mau. Diajarkan kebenaran, dia enggan. Sumayuqal. Kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, ma tahta rijlaik." Wahai Ibrahim, lihat apa yang ada di bawah kakimu. Fayanzur fa idza bisikhin multatakhin. Dia lihat, ternyata ayahnya sudah dirubah oleh Allah seperti menjadi hewan yang melata, yang menjijikkan, yang kotor. Fayu'khadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Lalu malaikat mengambil kaki hewan tersebut yang asalnya adalah ayah Ibrahim itu alaihi salatu wassalam, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi, saudara semuanya, ketika di dunia dulu, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berusaha, berjuang untuk mendakwahi ayahnya, mengajarkannya, mengajaknya. Tetapi ayahnya tidak mau mengikutinya. Tetap saja taklid buta, berpegang teguh kepada agama nenek moyangnya yang menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Maryam ayat 41 sampai 46, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Ingatlah tentang kisah Nabi Ibrahim. "Innahu kana siddiqan nabiyya." Sesungguhnya ia adalah seorang yang siddiq, yang benar, lagi dibenarkan, seorang nabi. "Idz qala li abihi ya abati lima ta'bud ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Jadi Nabi Ibrahim berdakwah, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah, mengibadati sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun? Ya abati ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika." Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu yang belum sampai kepadamu. "Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Ikuti aku wahai ayah, aku akan bimbing engkau kepada jalan yang lurus. "Ya abati la ta'budi syaitan." Wahai ayahku, jangan engkau sembah syaitan. "Inna syaitana kana lirrahmani asiyya." Syaitan itu sesungguhnya bermaksiat, menentang Ar-Rahman. "Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabu minar rahman." Wahai ayahku, aku takut, aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Allah Ar-Rahman. "Fatakuna lisyaitani waliyya." Lalu engkau menjadi teman bagi syaitan. Kemudian ayahnya malah marah, menentang dia. Apa kata ayahnya? "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim." Wahai anakku Ibrahim, apakah engkau benci kepada berhala-berhala yang aku sembah, Tuhan-Tuhanku, dewa-dewaku? "La illam tantahi la arjumannak." Jika engkau tidak berhenti juga mengajak kepada agamamu itu, hai Ibrahim, aku akan lempar engkau dengan batu. Aku akan rajam engkau. "Wahjurni maliya." Jauhi aku, tinggalkan aku. Sampai seperti itu. Akhirnya ketika di hari kiamat, di padang mahsyar, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya. Dan dia dapati ayahnya bersama orang-orang kafir. Wajahnya penuh debu, hitam. Karena dahulu di dunia dia sudah ternoda, berlumur dengan noda-noda syirik. Dan Ibrahim ini seorang yang berbakti kepada ayah, sayang, punya sifat belas kasih. Lalu dia merasa kasihan melihat ayahnya seperti itu. Ibah dia. Kemudian juga dia teringat kalau ayahnya nanti dicampakkan ke neraka, orang-orang di neraka semuanya yang dulu kenal dia tahu itu ayahnya Ibrahim alaihissalam. Dan orang-orang penghuni surga juga tahu itu ayahnya Ibrahim. Dia merasa rendah, ayahnya masuk ke dalam neraka. Makanya dia meminta kepada Allah agar dia jangan direndahkan dan dihinakan. Tapi keputusan Allah sudah tetap, tidak bisa dirubah-rubah, bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali seorang mukmin, sementara ayahnya kafir. Makanya Allah jawab ketika itu, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga atas orang-orang kafir. Nah, tapi Allah tidak mengingkari janjinya. Allah juga tidak mau menghinakan dan merendahkan Nabi Ibrahim. Allah sudah janji tidak akan merendahkannya. Maka Allah robah. Allah Maha Kuasa. Allah robah ayahnya menjadi hewan melata yang menjijikkan, yang berlumuran kotoran-kotorannya. Sehingga melihat itu, hilang perasaan sedih Ibrahim. Dia sendiri menjauh dari hewan itu. Bahkan orang-orang di neraka tidak akan mengenali lagi itu siapa. Sehingga dia tidak merasa malu dan tidak merasa hina. Maka dicampakkanlah hewan yang merupakan jelmaan ayahnya itu. Nah, saudaraku semuanya, pemirsa juga, kaum muslimin dan muslimat, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Pelajaran yang pertama, kisah ini termasuk dalam kisah-kisah alam gaib. Nah, karena kisah ini adalah kisah yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Kisah-kisah seperti ini haruslah diterima oleh seorang mukmin dengan keimanan dan keyakinan. Apalagi itu diriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Wajib kita menerima bahwa itu adalah hak dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini pelajaran yang pertama. Ini bagian dari keimanan kepada perkara yang gaib. Kemudian yang kedua, hadis ini, kisah ini juga menceritakan kemungkinan atau bisanya seseorang bertemu dengan keluarganya di hari kiamat. Seorang anak bisa bertemu dengan ayah ibunya di hari kiamat, dia mahsyar. Begitu juga sebaliknya, bertemu dengan teman-temannya. Tetapi ketika itu manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing. Hanya orang-orang yang memiliki amal soleh yang dimudahkan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah yang bisa memberikan syafaat terhadap orang yang diridhoi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yaitu hadis ini atau kisah ini juga menceritakan kondisi orang-orang kafir di hari kiamat. Ketika dahulu dia di dunia angkuh, sombong, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Allah, malah sujud kepada berhala. Maka di hari kiamat Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka. Lihat, Allah rubah wujud ayahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, Azar itu, seperti hewan itu, menjadi hewan yang berlumur kotorannya sendiri najis. Karena begitulah orang-orang kafir di dunia dahulu, mereka berlumur najis-najis, syirik dan dosa. Pelajaran yang berikutnya, yang keempat, orang-orang kafir tidak mendapat syafaat walaupun oleh hari kerabat, bahkan walaupun seorang nabi seperti Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahnya. Syafaat hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan kita tidak boleh mendoakan orang-orang kafir yang meninggal di atas kekafirannya. Itu tidak boleh didoakan supaya diampuni, walaupun itu karib kerabat, walaupun ayah ibu. Semoga ayah ibu kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Amin. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walal mu'minina an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim." Tidak boleh bagi seorang nabi, tidak pula boleh bagi orang-orang yang beriman memohon ampunan untuk orang-orang musyrik yang sudah mati di atas kesyirikan. Walaupun setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang itu, musyrikin itu penghuni neraka, walaupun itu adalah karib kerabat mereka. Nah, kemudian ayat itu menceritakan Nabi Ibrahim juga. Dulu awalnya Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya, tapi setelah jelas baginya ayahnya itu termasuk penghuni neraka, maka dia tidak mendoakannya lagi. Kemudian pelajaran yang berikutnya, keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijanjikan oleh Allah bahwa dia tidak akan dihinakan di hari kiamat, dan Allah tepati itu. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka Allah robah ayahnya menjadi hewan yang hina itu, sehingga dia sendiri pun tidak merasa kasihan lagi, karena itu sudah menjadi hewan. Dan juga orang-orang tidak tahu lagi, jadi orang tidak malu, dia tidak malu lagi, tidak merasa rendah lagi, karena orang tidak mengenali lagi hewan itu apa dan siapa. Nah, kemudian juga kisah ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak, bahwa Allah jika menghendaki apa saja itu bisa terjadi. Sebagaimana Allah merubah ayah Nabi Ibrahim di hari kiamat menjadi hewan ini, begitu juga dulu di dunia. Allah Subhanahu wa taala merubah sebagian umat-umat, seperti umat Yahudi pernah dirubah menjadi babi, pernah dirubah menjadi kera, monyet. Nah, itu menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak, kekuasaan Allah jika Allah menghendaki sesuatu itu hanya berada di antara kaf dan nun. Kun, kata Allah, jadi, maka jadilah. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga yang wajib kita imani. Mudah-mudahan kisah ini menambah keyakinan kita kepada kekuasaan Allah, dan juga kita bisa belajar tentang bahayanya kekufuran. Orang-orang kafir akan terhina di hari kiamat. Baik, ada pertanyaan silahkan. Kalau kawan-kawan antum ada pertanyaan, boleh bertanya seputar kisah kita atau yang berkaitan dengan kisah-kisah misteri ini atau alam gaib ini. Silakan, ada yang bertanya. Junaid mau bertanya? Atau Rehan? Belum? Pupon dan juga Hendri, silakan yang mau bertanya. Mengenai apa itu yang kayak gini gitu kan? Ya. Kadang kan kita takut misalnya keluar sendiri kan? Itu kayak mana tuh? Ya, kadang kan kita misalnya keluar dari kamar, apalagi kayak suasana kayak gini, kadang kan ada apa gitu. Sudah besar ini takut juga lagi. Nah, terkadang itu Terkadang. kayak mana kita menyikapi hal Ya. seperti itu. Manusia memang memiliki rasa takut. Itu memang Allah ciptakan kita memiliki sifat atau rasa takut itu. Apalagi takut kepada sesuatu yang tidak nampak. Cuma takut ini ada dua. Ada takut yang tabi'i, takut yang memang menjadi sifat manusia. Takut kepada sesuatu yang berbahaya,
takut hewan melata, takut kepada ular. Itu hal yang biasa. Takut kepada hewan yang berbahaya, takut jatuh dari tempat tinggi. Ini suatu hal yang biasa atau suatu hal yang wajar selama tidak membuat kita sampai ketakutan kita tuh membuat kita akhirnya menjadikan sesuatu yang kita takuti itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Takut yang kedua, takut kepada sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak terlihat oleh kita, sesuatu yang gaib. Nah, ini tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin, syaitan kan tidak nampak sama kita. Itu tidak boleh kita takut kepada jin dan syaitan. Seperti misalnya malam-malam mau keluar, nampak gelap, semak belukar apa. Kalau kita takut kepada ular, itu biasa. Itu tidak jatuh kepada kesyirikan. Kalau kita takut kepada jin, harusnya kalau ada perasaan itu, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh, harus kita lawan perasaan takut itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya yang demikian itu adalah syaitan. Dia menakut-nakuti orang-orang yang tunduk patuh pada dia. Maka jangan kalian takut kepada syaitan itu, tapi takutlah kepada Aku jika kalian betul-betul beriman. Nah, harus keimanan yang dikuatkan. Harus kita yakin bahwasanya kalau kita bersandar, bergantung kepada Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyakiti kita. Makanya kalau kita pergi ke semak, pergi ke hutan, pergi tempat yang kita khawatirkan, kita dianjurkan berdoa, membaca Bismillahirrahmanirrahim, yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Dan perasaan takut itu harus kita lawan. Ya, bahwa kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dilatih terus. Kalau kita perturutkan, syaitan semakin menakut-nakutkan kita. Perasaan apa ya di belakang itu? Padahal tidak ada apa-apa. Bahkan kadang-kadang syaitan memang menampakkan dirinya dalam jelmaan tertentu untuk menakut-nakuti manusia, sehingga akhirnya manusia jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, itu. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan pertemuan kita kali ini sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kisah-kisah yang lainnya. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan apa yang sudah kita kisahkan tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi kita, menambah ilmu, keimanan, keyakinan, dan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Sampai bertemu pada episode berikutnya di kisah-kisah alam gaib. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.